Hai, assalamualaikum. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau makeover dapur. Nah, karena perintilan-perintilan yang aku beli untuk makeover dapur ini udah ngumpul, hari ini aku mau makeover dapur ini supaya terlihat lebih estetik gitu ya ceritanya, dengan modal cuman 100 ribuan aja. Nah, penasaran gimana hasilnya nanti? Tonton videonya sampai habis ya, karena aku bakal ngasih tips-tips buat kalian yang mau makeover dapur dengan low budget. Oke, pertama ini aku mau turunin semua barang-barang yang ada di meja dapur supaya lebih gampang untuk makeovernya, karena kita mau bersihin meja dapurnya terlebih dahulu. Jadi barang-barangnya harus diamankan di tempat lain. Nah, kalau semua barangnya udah diamankan di tempat lain, step selanjutnya ini aku mau bersihin meja dapurnya. Dibersihin supaya bebas dari debu-debu. Aku bersihinnya pakai air sabun ya. Ini dibersihin sampai yang ke ujung-ujung. Jangan lupa dinding dapurnya juga dibersihin supaya nggak ada debu yang menempel ataupun minyak-minyak yang tersisa di dinding dapur maupun di meja dapur. Kalau udah dibersihin pakai air sabun, lanjut dilap menggunakan lap kering. Nah, kalau semuanya udah kering, dindingnya ini mau aku tempel pakai wallpaper foam. Untuk wallpaper foam ini aku pilih yang ketebalannya 3 mm, warna putih, motif batu bata, dan teksturnya kulit jeruk, karena supaya terlihat lebih simple, elegan, dan ada kesan estetiknya gitu ya. Untuk dinding dapur aku yang mungil ini, aku menghabiskan 3 lembar wallpaper foam ukuran 70 x 77 cm. Saat pemasangan wallpaper foam ini, bagian tersulit menurut aku adalah saat memasang dinding dapur di bagian yang ada kerannya. Karena supaya lebih rapi, aku harus memotong wallpapernya di bagian bawah menyesuaikan tinggi keran. Karena kalau misalnya nggak digunting atau nggak dipotong, bakal susah banget untuk masangin wallpapernya karena ada kerannya ya. Selain itu, karena lem wallpaper ini tuh banyak dan kuat banget, sampai banyak sekali lem yang nempel di tangan. Tapi nggak apa-apa, karena lemnya juga nanti bakal hilang dengan sendirinya saat kita cuci tangan. Nah, lanjut untuk bagian meja dapurnya. Di sini aku bakal tempelin stiker. Ini aku beli stiker yang khusus kayu gitu. Jadi stiker ini tuh khusus untuk pelapis mebel gitu loh. Bahannya PVC. Terus dia klaimnya anti air dan juga anti panas. Jadi bakalan aman banget kan kalau misalnya aku tempelin di meja dapur yang sering banget terkena panas maupun air. Oke, ini tips ya supaya nempel stiker di meja itu rapi banget. Sebelum stikernya ditempel, aku kasih air sabun dulu di meja yang mau aku tempel stiker ini. Tujuannya supaya kalau misalnya stikernya belum sesuai atau miring, masih bisa digeser-geser meskipun stikernya udah terlanjur ditempel di meja. Nah, kayak aku gini, nempelnya dikit-dikit mulai dari yang ujung, jadi ngelupas belakangnya itu nggak langsung semuanya ya. Ini aku dikit-dikit dulu, aku tempel bagian ujungnya, baru kemudian disusul bagian belakang sambil diratain pakai kain alus di atasnya kayak di video ini. Nah, pertanyaannya apakah bakal merekat dengan sempurna? Jawabannya bisa banget, tapi butuh waktu ya kalau misalnya pakai air sabun kayak gini. Kalau misalnya mau cepat, setelah stikernya tertempel, air sabunnya tuh harus diilangin pakai scraper dengan cara didorong-dorong gitu loh kalau misalnya ketemu ada gelembung yang terperangkap di stiker yang udah ditempel. Kalau nggak punya scraper, teman-teman bisa pakai kartu ATM yang udah nggak kepake atau kartu perdana yang udah kepake. Terus misalnya teman-teman mau lebih ngerekat lagi atau nempel dengan sempurna, setelah udah nempel sesuai dengan keinginan, teman-teman tinggal di hair dryer aja. Dijamin hasilnya bakal bagus banget. Ini aku nempel di bagian sisi meja dapurnya. Emang kurang raket gitu ya guys, karena air sabunnya ini kan masih ada. Tapi nanti kalau misalnya air sabunnya udah kering, ini hasilnya bakal rapi banget. Oh ya, untuk semua produk yang aku pakai untuk makeover dapur kali ini, aku udah cantumin linknya di description box ya. Jadi kalau teman-teman nanya di mana aku belinya, udah lengkap ada di description box. Silahkan diklik buat mengetahui harganya. Meskipun beberapa barang udah aku tulis ya harganya. Lanjut, setelah itu aku juga mau tempelin stikernya di deket-deket wastafel. Jadi aku pengennya semua meja dapur ini tuh tercoveri sama stiker yang motifnya kayu gini, biar kesannya tuh lebih cerah gitu ya, dan sesuai dengan keinginan aku. Nah, kalau yang di deket wastafel ini sengaja nggak aku kasih air sabun karena mikirnya biar cepet gitu ya. Ternyata ada gelembung yang terjebak di dalam stiker ini. Jadi aku berapa kali nyopot stikernya ini sampai stikernya tuh lecek, bener-bener lecek. Akhirnya aku nyesel dan aku ganti pakai stiker yang baru serta menggunakan metode yang pertama dengan cara diolesin air sabun dulu. Nah, selanjutnya aku juga mau kasih stiker di bagian meja bawaan aku. Untuk meja ini kan bahan kayunya itu triplek, jadi nggak aku kasih air sabun dulu karena takutnya kalau misalnya dikasih air sabun nanti kayunya bakal lembab atau malah berjamur
jamur gitu loh. Soalnya tripleknya ini tuh nggak pakai finishing atau nggak di varnish ya. Jadi airnya tuh gampang meresap di triplek ini. Makanya ini aku nempelnya hati-hati banget, dikit-dikit sambil diusap-usap gitu, supaya hasilnya juga mulus, nggak kalah sama meja dapur yang pakai air sabun. Tapi emang ya ini kan agak miring nempelnya, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi deh. Soalnya kalau misalnya dikletek ini udah nggak bisa, nanti stikernya malah bakal rusak gitu loh. Jadi ya udah aku ikhlasin aja, karena miringnya nggak terlalu kelihatan kok. Oke lanjut, ini nempel stiker dinding sama stiker mejanya udah selesai. Aku lanjut ngebalikin barang-barang yang aku udah turunin tadi ke tempat semula. Mulai dari rak piring, terus juga rak bumbu, rak bawang. Terus di bagian atas wastafel ini juga aku kasih bunga artificial, lebih tepatnya tuh daun artificial ya, yang menjuntai gitu, supaya kesannya lebih seger. Nah kalau semua barangnya udah kembali seperti semula, di bagian bawah ini belum selesai ya. Aku harus masangin korden kolong dulu supaya terlihat lebih rapi. Nah awalnya korden kolong tuh aku mau kasih batang korden kayak gini ya guys, karena batang kordennya ini tuh bisa dipanjang pendekan sesuai dengan ukuran kolong dapur gitu loh. Tapi aku belinya tuh salah ukuran, jadi aku belinya tuh kurang panjang. Makanya ini diakalin deh, korden kolongnya dipasang pakai tali dan juga paku. Sebenarnya kurang suka sih, karena bakal melengkung gitu ya lama-lama kalau misalnya pakai tali. Tapi nggak apa-apa, sementara dulu sambil nunggu batang kordennya datang lagi sesuai ukuran yang aku inginkan. Nah untuk korden kolongnya ini menurut kalian bagus yang warna hitam kayak gini atau yang warna coklat sih sebenarnya? Coba deh guys di komen menurut kalian bagusnya warna apa. Jadi besok bisa buat ganti-ganti gitu kalau misalnya korden kolong ini baru dicuci. Ini aku lagi masangin korden kolongnya pakai tali, dan ini lumayan lama juga ya kalau misalnya pasang korden kolong itu pakai tali. Tapi alhamdulillahnya selesai juga. Oh ya, jadi atas meja dapur itu dipasangin lampu ya sama suami aku, cuman nggak ke record aja. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Gimana nih menurut kalian? Kelihatan lebih rapi, lebih estetik, dan lebih bersih kan ya? Ini kalau misalnya lampunya dimatiin dan kondisi siang hari, udah kelihatan cerah gitu ya. Dan aku mau tunjukin gimana keadaan saat lampunya dinyalain. Nah ini penampakan ketika lampunya dinyalain, jadi lebih terang. Aku suka banget sih sama hasilnya, apalagi buat aku dengan kebutuhan untuk konten ini menurut aku bagus banget ya. Dengan modal 100.000 bisa dapetin hasil yang seestetik ini. Gimana nih menurut kalian? Komen ya. Oh ya, next kira-kira makeover apa lagi ya? Kalian kalau misalnya suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, di share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Makasih yang udah nonton, bye bye, see you next video.